Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Ratna Puspita, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tabanan. Pada kesempatan ini kami akan melakukan kegiatan praobservasi bersama rekan saya, Ibu Kadek Sonia Wikantari. Beliau adalah guru matematika di kelas 10 di SMA Negeri 2 Tabanan. Baik, selamat pagi Bu Kadek. Selamat pagi Bu Erna. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Kadek? Baik sekali Bu Erna, gimana? Astagfirullah, baik juga. Baik Bu Kadek, hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan nanti bagaimana proses observasi yang terjadi di dalam kelas. Nah, adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Kadek. Jadi saya ingin tahu dulu, Bu Kadek, nanti saya observasi di bagian mananya? Baik Bu Erna, jadi ketika observasi nanti saya ingin diobservasi atau dinilai itu dari apakah tujuan pembelajaran yang saya susun pada modul ajar ini sudah sesuai terjadi di pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, apakah sintaks-sintaks yang saya gunakan dalam modul ajaran saya bikin itu sudah sesuai terjadi di kelas atau belum. Kemudian apakah sudah terlihat strategi berdiferensiasi baik konten, produk, itu apakah sudah terlihat pada proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Baik Bu Kadek, jadi ada 3 yang ingin Bu Kadek tekankan pada observasi ini. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran itu sudah sesuai dengan proses pembelajaran? Kalau boleh tahu Bu Kadek, tujuan pembelajaran hari nanti itu apa Bu Kadek? Oke, tujuan pembelajaran yang saya ingin capai itu ada 4. Yang pertama itu adalah siswa dapat mendeskripsikan apa itu perbedaan dari barisan aritmatika dan barisan geometri. Kemudian siswa tersebut dapat menentukan nilai suku ke N dari barisan aritmatika, begitu juga dengan geometri. Kemudian yang keempat itu siswa dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan materi barisan aritmatika dan geometri. Oke, berarti ada 4 nanti tujuannya Bu Kadek ya, itu tentang perbedaan aritmatika dan geometri. Barisan aritmatika dan geometri. Oke. Itu mengenai tujuan pembelajaran. Nah, terkait dengan model tadi yang Bu Kadek yang ini adalah observasi tentang sintak-sintaknya. Kalau boleh tahu, model pembelajaran apa ini yang akan dilaksanakan? Oke. Jadi model pembelajaran yang ingin saya gunakan adalah project based learning. Jadi saya ingin siswa nanti ketika setelah diberikan pengarahan tentang pembelajaran dapat menghasilkan produk-produk berupa project yang nanti mereka bebas bisa hasilkan, boleh berupa video, boleh berupa teks, atau boleh menuliskan soal-soal di terserah mereka nanti ingin menyelesaikan tugasnya seperti itu. Baik, jadi nanti model pembelajaran yang Kadek akan lakukan adalah project based learning dengan sintak-sintaknya. Dari sintak-sintak itu akan saya observasi dulu ya. Oke. Berikutnya strategi diferensiasinya. Berarti nanti saya akan observasi terkait gimana diferensiasi kontennya, apa saja yang bukannya sediakan untuk pembelajaran tersebut, kemudian diferensiasi prosesnya, bagaimana apakah ada dinamika kelas, kemudian produknya, apakah nanti seperti yang Bu Kadek bilang tadi, ada nanti dia boleh membuat apa tadi video seperti itu. Baiklah, jadi ada 3 yang ingin Bu Kadek tekankan pada proses observasi nanti. Jadi kapan nih pelaksanaannya nih Bu? Nanti maunya hari Kamis Kamis ini berarti. Baik Bu Kadek, itulah tadi kegiatan observasi kita. Berarti kita ketemu lagi hari Kamis lagi pada saat observasi. Terima kasih Bu Kadek. Halo, selamat siang semuanya. Jadi kita masuk ke pembelajaran matematika ya. Sebelum itu saya mau tanya dulu, kira-kira ada yang nggak hadir nggak hari ini? Ada yang izin. Fisika. Terus ada yang permisi 1. Ayu.
ini kabarnya kita berdoa untuk kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sekarang kita akan mulai pembelajarannya ya. Ini spidol isi. Berarti yang diambil itu yang baru. Oke, sebelum kita masuk ke materi barisan dan deret, saya mau bertanya dulu nih. Kira-kira ada yang tahu nggak apa perbedaan dari barisan dan deret? Oke, ada yang jawab rumusnya, tapi pernah dengar nggak sebelumnya materi barisan dan deret? Sama sekali nggak pernah. Waktu SMP kan udah. Aritmatika sama geometri itu loh. Oh iya itu. Ada yang tahu nggak apa bedanya barisan dan deret? Oke, beda rumus. Ada yang tahu nggak perbedaan selain dari pengertiannya? Atau saya tulisin deh. Kira-kira dari dua bilangan tersebut yang mana yang barisan, yang mana yang deret? Barisan yang di atas, terus yang deret? Kenapa yang barisan itu yang di atas? Oke. Jadi kenapa yang di atas disebut sebagai barisan? Karena barisan itu maknanya adalah kumpulan dari suatu bilangan yang berpola. Kalau yang penjumlahan ini kenapa disebut sebagai deret? Karena deret itu adalah jumlah dari suatu barisan yang berpola. Jadi itu dia perbedaan dari barisan dan deret. Kalau barisan ini kira-kira polanya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Polanya tambah, kurang, kali, tambah berapa? Tambah 1. Jadi dia polanya itu tiap baris tambah 1, tambah 1, tambah 1 dan seterusnya. Biasanya polanya sama ya. Nah kalau di SMA itu kita hanya mempelajari dua barisan saja, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Kita mulai dari yang pertama, yaitu barisan aritmatika. Ada yang tahu nggak? Atau ada yang pernah dengar nggak tentang barisan aritmatika? Oke, boleh silakan. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan di mana di antara dua suku yang berurutan mempunyai selisih atau beda yang konstan atau tetap. Oke, benar ya. Jadi barisan aritmatika itu adalah suatu barisan yang memiliki beda atau selisih yang sama tiap dua suku berurutan. Misalnya saya kasih contoh ada seperti ini. Kira-kira selisihnya berapa? Selisihnya 3 tiap dua suku berurutan. Kalau kita lihat di sini ada berapa suku? Ada 4 suku. Jadi maksudnya berurutan itu adalah suku kedua dan suku pertama, suku ketiga dan suku kedua, suku keempat dan suku ketiga. Nggak boleh selisih dari suku keempat ke suku pertama itu nggak boleh ya. Itu dia. Jadi ini ada selisih atau beda dalam barisan aritmatika itu disebut sebagai beda. Di mana rumusnya itu adalah UN kurang UN min 1. Jadi kalau kita tulis menjadi bisa jadi U2 kurang U1 atau U3 kurang U2 atau U4 kurang U3. Suku keduanya berapa? 6. Suku pertamanya 3. Sehingga bedanya adalah 3. Kalau misalnya saya kasih suatu barisan yang bedanya 4, kira-kira contohnya barisannya apa aja? Ada yang bisa kasih contoh? Bedanya 4. 1 terus bedanya 3 dong. Terus 5 terus 9 dan seterusnya ya. Jadi tiap barisan terus nambah 4 dan seterusnya. Nah sekarang sebelum lanjut lagi saya mau kasih games. Gamesnya itu aturannya adalah kalian
dimana meja yang saya tepuk di situ yang melanjutkan. Paham? Kita coba tes dulu ya. Saya mau kalian menyebutkan bilangan dengan beda 3 dimulai dari 15. Ya, kayak gitu. Lanjut. 21 dong. Lanjut. Ya, kayak gitu. Bisa? Tapi lebih keras ya. Paham? Yang salah kita bawa ke depan. Kita boleh hukum bareng-bareng. Oke, bisa ya? Kita lemesin badan dulu, otak dulu. Saya mau kalian menyebutkan bilangan dengan beda 4 dimulai dari 22. Beda apa deh? Karena oke, lanjut. 36. 46. Salah. Itu ya. Kita coba lagi tapi lebih cepat ya. Oke. Tapi lebih cepat. Kalau misalkan ada sekali salah, kita nggak toleransi lagi ya, langsung maju ke depan. Oke? Saya mau kalian menyebutkan bilangan dengan beda 3 dimulai dari 19. Nggak salah, jadi dia udah jadi korban 1 ya. Oke, kita butuh 3 korban. Oke, lanjut lagi. Saya mau kalian menyebutkan bilangan dengan beda berapa ya? Beda 6. Gedean ya? Udah, dengan beda 4 dimulai dari 59. Oke? Nah, nggak bisa gitu, harus langsung lanjut. Dengan beda 3, kamu tadi berapa? 63. Dengan beda 4. 7. Jangan pakai kalkulator. Sudah kalah. Berarti udah dapat 2 ya. Kamu dan kamu. Kita buat 1 lagi. Saya mau kalian menyebutkan bilangan dengan beda 3 dimulai dari 27. 30. 44. Kita sudah dapat 3 korban ya. 3 korban yang tadi langsung maju ke depan. Ayo maju. Oke, maju ke depan deh.
beda yang sama. Nah, tapi kalau misalnya kita tanya suku kelima, kan masih bisa nih kita nyari. Berarti ini berapa nih suku kelima? Ini 15 sama 18. Tapi gimana kalau saya tanya suku ke 1000? Nah, mungkin kamu jawabannya sampai 1000 kan? Nah, kalau kita mau menanyakan suku yang lebih besar, itu kita bisa gunakan rumus. Yaitu rumusnya adalah disebut sebagai rumus UN atau rumus suku ke N. Dimana rumusnya itu adalah A ditambah N min 1 kali B. Dimana UN ini adalah suku yang ditanya, terus A-nya itu adalah suku pertama, N-nya adalah yang ditanya, serta B-nya adalah beda atau selisihnya. Sekarang dari barisan ini saya mau tanya berapakah misalnya suku ke 50. Berarti A-nya berapa? A-nya 3, N-nya berarti 50. 1 kurang bedanya 3. Berarti 3 ditambah 50 kurang 1 9 kali 3. Berapa pas 9 kali 3? Berapa? Oh, beda 38. Berarti 3 ditambah 1 38. Berapa? Ini dia barisan aritmatikanya. Ya. Nah, sekarang apakah ada pertanyaan? Agak gampang ya. Nah, sekarang saya mau kalian itu terbagi dalam kelompok. Kelompoknya itu biar cepat kita balik bangku aja ya. Biar cepat ya. Kita balik bangku aja. Jadi satu kelompok itu isinya 4 orang. Nanti kalian akan saya kasih juga materi lain yaitu yang ada di LKS dan ada di video nanti. Sambil kalian mengerjakan LKPD. Oke, silakan sekarang balik dulu ke kelompoknya masing-masing. Itu video pembelajaran ya. Itu isinya bahasan aritmatika dan geometri. Tapi kalian silakan tonton yang bahasan aritmatika saja sambil kalian membaca LKS-nya boleh. Jadi selain kalian dengerin penjelasan saya, kalian boleh tonton videonya atau boleh baca materi yang ada di LKS. Kalau di LKS itu ada pada halaman berapa ya? Berapa? Ya, ada pada halaman 27. Boleh selain kanan dan 3 boleh juga baca ya. Di situ ada LKPD. Kalian boleh kerjakan soal nomor 1 dan 2 saja. Ya, silakan boleh berdiskusi sambil menentukan jawabannya. LKPD-nya buat di 1 lembar, 1 kelompok 1 lembar ya. Silakan kalian kerjakan, boleh diskusinya selama 30 menit cukup? Cukup ya. Silakan. 30 menit silakan. Ya, nontonnya boleh sambil nonton ya. Tadi yang benerin siapa ya? Oh ya, yang berapa? Emang tadi Grace juga gini ya, ngucapin pengertiannya ya. Kan kecepatan bedanya berapa gitu. Berarti min 2 kurang 5. Berapa min 2 kurang 5? Min 7. Itu berarti bedanya. Paham? Coba deh. Min 9 kurang 2 apa? Min 9 kurang min
2? Iya, sama kan? Bedanya berapa? Iya. Paham ya? Lu kamu jawab pertanyaannya. Nah, mana papirnya? Buka. Udah. Pertanyaannya pertama. Ah, iya nggak? Masuk. Yang B berapa bedanya? Ya. Pertanyaan yang pertama ya, saya mau dibahas yang mana saja kira-kira barisan yang aritmatika? Yang mana saja? Yang lain tolong tenang dulu ya. Sebelum kalian menjawab, kalian perkenalkan diri dulu ya. Silakan perkenalkan diri dulu. Yang lain tolong dengarkan. Perkenalkan, nama saya Idris Lopli dan teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Laura. Perkenalkan nama saya Daniel. Kemudian kita akan membahas tentang LKPD yang nomor 1 yang akan dijelaskan oleh Resi. LKPD yang pertama itu yang A, itu semuanya tuh beda -3 dari 8 ke 5 itu kan kurang 3, yang 5 ke 2 itu kurang 3, 2 ke -1 itu kurang 3, seterusnya tuh kan ditanya 2 lagi, -1 kurang 3 itu -4, -4 kurang 3 itu -2. Berarti yang A itu aritmatika? Ya. Bedanya berapa? Oke. Apakah ada yang punya jawaban berbeda? Lanjut. Yang B gimana yang B? Yang B 2, 3, 5, 8 itu bedanya tuh 2 ke 3 itu 1, 3 ke 5 itu 2, 5 ke 8 itu 3. Berarti kesimpulannya? Jadi kesimpulannya bukan masuk aritmatika. Bukan buku aritmatika karena bedanya itu berbeda ya. Yang udah sebut-sebutan. Berarti polanya ruang yang berikutnya berarti berapa? 12. Iya. Berikutnya. Yang C itu -15, -11 dan bedanya itu Iya. Berarti dia aritmatika. Oke, buku berikutnya berapa? -3 dan Itu yang terakhir. Kemudian saya akan menjelaskan yang D, yaitu 10, 8, 4, kemudian min 2. Nah 10 ke 8 ini kan bedanya 2. Kemudian 8 ke 4 bedanya 4. Dan 4 ke min 2 adalah bedanya min 6. Kemudian apakah dari matematika tidak? Tidak. Tidak termasuk dari matematika. Dan buku selanjutnya adalah min 2 kemudian 10 min
bedanya min 8, sinnya min 10. Kemudian karena min 8 kita bedain lagi min 10 menjadi min 20. Oke, kita tepuk tangan untuk temannya. Sebenarnya min 4 apa plus 4? Plusnya plus ya. Berarti apakah ada yang ingin, apakah kelompok ini mau memperbaiki hasilnya? Sekarang boleh ya. Benar sih ini. Mohon mereka salah menyebutkan saja. Harusnya bedanya 4, tapi jawabannya mereka benar, cuma mereka salah menyebutkan. Oke, silakan boleh duduk kelompoknya, Grace. Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, saya mau kelompok dari Cindy. Pokoknya Cindy akan menjelaskan dari soal nomor 2. Sekarang sebelum menjelaskan boleh perkenalan terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Imade Suwanasta. Yang berikutnya. Oke, sekarang mereka akan menjelaskan, boleh dijelaskan? Nah, kalian perhatikan ya. Pertanyaannya adalah mencari suku ke 50. Jangan tegangnya biasa-biasa aja ya. Jadi kita akan mencari suku ke-50 dari barisan dan bedanya itu adalah min 7. Jadi langsung masukkan saja rumusnya A plus N min 1 kali beda. Saya masukkan sukunya 50 sama dengan angka pertamanya adalah 5 ditambah N-nya yang dicari adalah 50 lalu dikurang 1 dan bedanya itu di sana terdapat min 7. Lalu selanjutnya kita tambah-tambahkan saja 5 ditambah dikurangi jadi 49 lalu dikali dengan min 7. Selanjutnya 5 ditambah 49 kali min 7 yaitu hasilnya min 343. Lalu sekarang kita tinggal tambahkan saja yaitu hasilnya adalah min 338. Ada yang punya jawaban berbeda? Kita tepuk tangan untuk kelompoknya. Sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, semuanya juga sudah oke. Karena tadi kita awal dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa ya. Silakan ketua kelas langsung berdiri berdoa sambil kita langsung belajar. Dewi tua. Doa dulu ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, anak bapak kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Doa selesai. Apa Santi? Terima kasih semuanya. Selamat jalan ya. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan serangkaian kegiatan coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Kadek Soniani Kantari. Kini saatnya kami akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama Bu Kadek, dan kali ini saya didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Erina. Mohon nanti bimbingannya dalam praktek coaching supervisi akademik kali ini. Mohon izin Bu Irina, saya akan melakukan coaching terhadap Ibu Kadek selaku kegiatan pasca observasi. Selamat siang Bu Kadek. Selamat siang Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Sehat juga Bu Kadek. Bu Kadek, kemarin hari Kamis kita sudah melaksanakan observasi di kelas. Sebelumnya hari Senin kita juga sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi. Di sana Bu Kadek sudah menyampaikan apa-apa atau penekanan apa nanti
Kadek diobservasi. Nah, hari ini kegiatannya adalah pasca observasi. Adapun tujuan dari kegiatan pasca observasi ini, yang pertama saya ingin mengetahui dari Bu Kadek bagaimana mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, area pengembangan yang sudah Bu Kadek sampaikan pada kegiatan praobservasi kemarin. Yang kedua, saya akan menanyakan ada tidak hambatan yang Bu Kadek temui pada saat proses pembelajaran. Nah, setelah itu mari kita bersama-sama nanti mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, yang pertama Bu Kadek, gimana kemarin perasaannya sebelum ini, setelah melakukan ini kegiatan observasi? Lumayan lega, cuman ada beberapa hal yang nggak sempurna gitu pada saat melakukan pembelajaran. Bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran? Kan ada 4 kemarin ya. Yang pertama itu mendeskripsikan perbedaannya, itu kemudian menentukan suku ke R, aritmatika dan geometri dan konteks ya. Nah, bagaimana menurut Bu Kadek ketercapaian tujuan? Nah, pada saat pembelajaran kemarin Kak, yang tercapai itu hanya 3 saja Bu. Jadi yang pembelajaran yang sudah keempat itu belum tercapai karena keterbatasan waktu dan mungkin saya yang kurang baik dalam manajemen waktu pada saat pembelajaran. Nah, berarti yang mendeskripsikan mengaplikasikan itu belum tercapai. Baik. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran. Kemudian untuk strategi, kemarin Bu Kadek menyampaikan strategi pembelajaran yang digunakan adalah berdiferensiasi. Nah, bagaimana proses diferensiasi yang Bu Kadek laksanakan di kelas? Baik Bu, jadi yang pertama itu saya akan berdiferensiasi konten, dimana saya pertama itu menjelaskan dulu di kelas, kemudian setelah itu baru saya bagikan baik itu textbook berupa LKS ataupun video pembelajaran, dimana siswa apabila masih belum bisa terlalu paham terkait dengan penjelasan saya di awal, boleh menengok video ataupun bahan ajar yang saya berikan. Kemudian saya bagi kelompok Bu, jadi siswa berdiferensiasi proses, di mana saya menjajaki satu persatu kelompok-kelompok kecil belajar yang dibentuk dan memberikan apa yang mereka butuhkan. Kemudian di akhir itu saya melakukan berdiferensiasi produk berupa proyek. Jadi ada siswa yang boleh membuat produknya itu berupa video, ada yang boleh berupa infografis, ada yang boleh membuat portofolio. Nah, jadi dalam strategi pembelajaran ini Bu Kadek sudah melaksanakan ketiga proses diferensiasi itu ya, baik diferensiasi konten, baik itu diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Baik, kemudian untuk model pembelajarannya apakah sudah menurut Bu Kadek apakah sudah sesuai dengan sintak-sintak kemarin? Bu Kadek menyampaikan bahwa model pembelajaran yang digunakan itu adalah project based learning. Nah, apakah sudah sesuai menurut Bu Kadek? Sudah, akan tetapi proyeknya masih proses mereka bikinnya. Jadi tentunya masih beberapa sebelum PAS nanti, jadi masih proses untuk proyeknya. Baik, Bu Kadek itu tadi yang Bu Kadek sampaikan memang benar sekali, sesuai dengan apa yang saya amati juga seperti itu. Jadi bahwa tujuan pembelajaran menurut saya sudah tercapai, di mana anak-anak berhasil mempresentasikan hasil diskusinya. Nah kemudian memang benar yang untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari itu belum Bu Kadek sampaikan ya. Nah kemudian untuk strategi pembelajaran juga sudah, bahwa Bu Kadek sudah melaksanakan diferensiasi konten dengan memberikan berbagai sumber belajar, baik itu berupa tulisan, baik itu berupa video dan sebagainya. Kemudian proses juga di sana saya mengamati Bu Kadek ada games di sana, ya ada diskusi kelompok, ada presentasi, itu namanya diferensiasi proses, dan diferensiasi produknya itu mungkin nanti proyek yang mereka inginkan nanti di sana ya. Itu berarti sudah, dan model pembelajarannya sudah juga melalui tahap sintak-sintak dalam project based learning. Nah, Bu Kadek dalam proses pembelajaran kemarin, apakah Bu Kadek menemukan hambatan terkait dengan mungkin keaktifan anak-anak atau susahnya Bu Kadek mentransfer ilmu dan sebagainya? Jadi Bu, baik ada beberapa kendala, tentunya karena kelasnya cukup
gemuk ya, siswanya banyak sekali. Jadi tentu saja ada beberapa siswa yang kurang aktif. Jadi dalam kelompok tersebut mungkin dari 6 anggota hanya beberapa anggota saja yang aktif, dan karena kelasnya gemuk dan waktunya singkat, jadi saya juga agak terbatas untuk menjangkau setiap siswa, sehingga ada beberapa siswa yang terlewat tidak aktif. Baik, Bu Kade, saya juga mengamati hal yang sama dengan Bu Kade, terutama yang cowok-cowok di belakang itu ada beberapa yang tidak kurang aktif atau tidak terlibat dalam proses pembelajaran Bu Kade. Nah, Bu Kade, nanti Bu Kade inginnya anak-anak ini seperti apa nanti, Bu Kade? Nah, inginnya walaupun memang matematika itu dianggap saya inginnya paling tidak mereka apabila mereka sudah terlibat aktif, ya harapan saya Demi sedikit, harapan saya pasti berdampak pada hasil belajar mereka. Semoga kedepannya semua mau terlibat secara aktif semuanya. Baik, jadi Bu Kade ingin anak-anak semuanya aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Untuk anak-anak ini mungkin ada cara yang sudah Bu Kade lakukan dalam mengatasi anak-anak ini, Bu Kade? Pertama-tama saya berdiskusi dulu dengan rekan sejawat apakah memiliki permasalahan yang sama atau tidak. Kemudian saya sudah dekati juga beberapa siswa, ternyata memang ada beberapa yang udah lelah, mereka karena jam terakhir kan sehari ini. Jadi mereka sudah lelah, udah mengantuk. Jadi mungkin nanti di pembelajaran berikutnya saya lebih kreatif lagi dalam memberikan pembelajaran di kelas. Baik, Bu Kade sudah melaksanakan artinya pendekatan secara personal kenapa anak-anak itu seperti itu. Kemudian Bu Kade juga sudah menyampaikan hal ini kepada teman-teman yang mungkin mengajar di sana yang mengalami hal yang sama. Nah, apa rencana tindak lanjut berikutnya yang Bu Kade lakukan untuk kedepannya ini? Rencananya mungkin saya akan tetap melakukan strategi yang sama, akan tetapi mungkin lebih kreatif lagi, kayak mungkin membuat kegiatan-kegiatan yang terpaksa melibatkan semua orang di situ. Kalau kan hanya berdiskusi biasa, mungkin nanti saya akan bikin bagaimana caranya biar semuanya mau aktif. Berarti Bu Kade akan tetap strateginya sama, tetapi lebih interaktif gitu lebih interaktif. Jadi mencari-cari strategi yang memang benar-benar cocok untuk melibatkan semua siswa yang ada di dalam kelas itu. Baik, dalam melaksanakan nanti rencana Bu Kade ini, siapa yang Bu Kade libatkan nanti? Ada yang Bu Kade ingin libatkan dalam perencanaan Bu Kade nanti? Libatkan misalnya dalam siswa. Mungkin apakah kan Bu Kade menyusun strategi nih, mungkin ada teman seperti itu, atau mungkin Bu Kade menyampaikan hal ini kepada manajemen atau kepada BK, nanti BK yang ini mungkin sementara waktu saya akan diskusi sama MGMB dulu. Jadi kan karena kami semapel, jadi mungkin lebih klik. Jadi mungkin saya ngomongin sama MGMB dulu, kira-kira dengan teman-teman yang mengajar di tingkat yang sama, apakah ada hal-hal yang mesti kita diskusikan supaya kelas semakin interaktif. Jadi kalau saya tangkap dari tadi, Bu Kade akan melaksanakan strategi baru lah gitu, walaupun strateginya hampir sama, mungkin menambah lagi dengan strategi baru dengan mengkomunikasikan, siapa tahu teman-teman di matematika mempunyai strategi baru lagi gitu ya yang bisa melibatkan. Baik, Bu Kade, berarti itu adalah solusi dari hambatan yang Bu Kade sudah temui di dalam kelas. Nah, kapan Bu Kade akan melaksanakan rencana ini? Secepatnya sebelum SAS dimulai, mungkin minggu-minggu ini sudah akan dilakukan. Baik, Bu Kade, artinya percakapan ini sudah berakhir jadinya, karena Bu Kade sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Kade untuk menangani masalah anak-anak yang tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. Baik, Bu Kade, itulah kegiatan observasi pasca observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih Bu Kade mau sudah diobservasi oleh saya. Terima kasih Bu Kade.